Perkenalkan, nama saya Terry. Saya dari kelas 11 ME 2 akan membagikan materi tentang jenis-jenis dan karakteristik bencana. Nah, masuk ke pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak. Dampak di sini berarti bagi korban yang menerima bencana tersebut. Masuk ke jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia tentunya. Lanjut ke bencana alam dibagi menjadi 3. Bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstrateritorial. Yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contoh-contoh dari bencana alam geologi ini adalah seperti tsunami. Ya, tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, ataupun gunung meletus. Lanjut, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Lanjut, gunung meletus. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Lanjut, yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bebatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya adalah bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Contoh-contoh bencana alam meteorologi. Yang pertama ada banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Jadi banjir ini sering sekali kerap terjadi di Indonesia ya, tepatnya pada Jakarta. Lanjut ada kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Banjir bandang. Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Bahkan bisa jadi rumah bisa hanyut kalau pondasinya tidak kuat. Lanjut, tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Ya, seperti dapat dilihat ada di contoh. Bencana alam ekstrateritorial. Oke, masuk bencana alam ekstrateritorial. Bencana alam ekstrateritorial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Contoh-contoh bencana alam ekstrateritorial ini adalah yang pertama ada badai matahari. Badai matahari adalah kejadian atau event di mana aktivitas matahari berinteraksi dengan medan magnetik bumi. Lanjut ada meteor. Meteor adalah suatu benda yang berasal dari langit yang jatuh ke bumi. Benda tersebut terlihat seperti sebuah bola api kecil yang berjatuhan sehingga tampak seperti bintang. Seperti contoh di gambar. Lanjut, masuk ke karakteristik dari bencana alam. Karakteristik gempa bumi. Yang pertama ya. Karakteristik dari gempa bumi ini yang pertama adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Ya, pastinya gempa bumi ini berlangsung dengan waktu yang sangat singkat, tidak pernah terjadi selama berjam-jam ya. Paling pernah berjam-jam itu hanya gempa susulan. Lanjut, ada bencana berpotensi terulang lagi. Belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan bencana dapat dikurangi. Lanjut, karakteristik dari tsunami. Karakteristik dari tsunami ini yang pertama, kejadiannya tidak terduga.
kita tidak bisa menebak kapan terjadinya. Lanjut, gelombang merambat dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan akar kedalaman perairan. Setelah itu, memiliki panjang, tinggi, dan arah gelombang tertentu. Lanjut, karakteristik banjir. Datang dengan tiba-tiba. Hujan lebat yang turun tidak kunjung berhenti. Viskositas aliran yang sangat tinggi. Membawa beberapa material lainnya. Jadi banjir ini membawa banyak-banyak material dari tempat awal dari dasaran berkumpulnya mata air tersebut sehingga meluap, yang dampaknya itu dapat merugikan manusia. Lanjut, masuk ke bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contoh-contoh bencana non-alam. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api. Lanjut, kecelakaan industri. Kecelakaan industri adalah kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, khususnya di lingkungan industri. Lanjut, kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, seperti korban jiwa dan kerugian harta benda. Lanjut, ada kejadian luar biasa atau KLB. Kejadian luar biasa adalah salah satu status yang ditetapkan atau diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit, ya tepatnya seperti virus maupun terkena racun. Lanjut, kita masuk ke bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Masuk ke contoh-contoh bencana sosial. Yang pertama ada konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Pengertian konflik sosial itu adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Lanjut, ada aksi teror. Aksi teror adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat masyarakat semakin panik dan keadaan semakin keruh. Lanjut, ada sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan, yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang sangat berat terhadap korban dari sabotase tersebut. Sekian dari presentasi materi yang saya jelaskan hari ini.